Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita sama-sama diizinkan untuk kembali berada dalam satu majlis memuliakan ilmu. Makanya namanya ikram, Ustaz, ya. Ikram ini indahnya ngaji kitab di Rabu malam, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita cinta dengan kitab-kitabnya para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan cinta kepada amal-amal ibadah yang menghantarkan kita semua ke surga. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oh, dahsyat, Masya Allah. Ini memang provokator kita ini, Pak Dino ini ya. Alhamdulillah. Kabarnya yang datang banyak dari jauh ini ya, dari Ternate, Masya Allah. Alhamdulillah, ini dari Ternate Syekh ya, sekaligus nganter anak santri. Beliau anak santrinya di Bogor ya, anak perempuan. Ada juga dari Padang ya. Dari mana Pak? Dari mana lagi? Dari Padang, Aceh. Ada dari mana tadi? Manado. Masya Allah ya. Ini memang alhamdulillah ya, dari mana-mana. Saya tanya ini gimana ngantar anaknya ini ya, gimana jenguk anaknya ya. Bismillah Ustaz ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah. Ini anak-anak santri juga ini ya, dari berbagai daerah. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sudah apa ya, lama banget saya nggak ketemu nih Kiai ya. Masya Allah. Beliau adalah sahabat perjalanan haji. Nah, jadi saya bersama dengan beliau ya, saya murid dari beliau gurunya ya. Saya banyak sekali mengambil ilmu dari beliau ketika sama-sama bertugas sebagai pembimbing ibadah umroh dan haji. Saya waktu itu masih mutawif, beliau kiainya ya. Masya Allah. Jadi hari ini ya kita bersyukur sekali kehadiran Ustadz Wahidin ya. Kalau kemarin Ustadz Rosyidin kita sudah banyak kenal ya, sering ngaji Yasin bersama dengan kita. Nah, hari ini saya dengan sahabat kita, guru kita, kiai kita, Ustadz Wahidin Masduki ya, yang insya Allah akan membawakan satu kitab ya. Kemarin beliau saya tawarkan kitabnya Riyadhus Shalihin, cuma Riyadhus Shalihin ini tebal sekali ya. Ini kapan selesainya? Kalau ya seminggu sekali, sebulan sekali bahkan beliau jadulnya ya. Ini kapan selesainya? Ada satu kitab tipis namanya Syifa'us Saqim ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga ngelihat bahasa Arab gini nggak usah takut ya. Gaya doang ini nggak bahasa Arabnya ya. Ilmunya mah insya Allah ya. Ilmunya sebenarnya sudah banyak kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuma supaya kita dapat barokahnya, kita ambil sumbernya langsung dari bahasa Arabnya. Tapi insya Allah nanti beliau akan syarahkan, ya akan beliau jelaskan dengan begitu apik, menarik. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dari apa yang kita niatkan hari ini ya. Juga teman-teman semuanya yang dari YouTube ya, alhamdulillah sudah hadir 125 orang. Pak Hadi Susanto dari Tuban, Sri Lestari Supriyadi ya. Kemudian dari Tangerang Yufli Rahma, kemudian Triani Welas Utami, alhamdulillah bisa ikut ngaji bareng di Ikram. Moga dapat ridho dan rahmat dari Allah. Bekasi hadir ya, alhamdulillah. Kemudian ada Cilacap ya, kemudian juga dari Cilacap ini Ers Nurhi ya, alhamdulillah. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya serahkan majelis kepada Ustadz Wahidin Masduki menjelaskan tentang kitab Syifa'us Saqim ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Kepada beliau falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita yang Ustaz Had Nasrullah matallah bituli hayati syarifah. Amin. Kita doakan semoga Allah selalu memberikan sehat wal afiyah, memberikan selalu taufik dan hidayah kepada beliau selalu, sehingga dalam sisa umur beliau terus bermanfaat untuk umat, terus dapat membimbing kita semuanya dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang duduk di majelis ini tentunya ingin hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wafat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hidup nikmat, sehat, berlimpah, namun wafat dalam su'ul khatimah? Na'udzubillah. Maka kita doakan semoga beliau selalu panjang umur, terus membimbing kita dengan ilmu-ilmunya dan dengan ide-idenya yang luar biasa. Saya seperti yang disampaikan, kangen banget sama beliau gitu. Bahkan tadi di awal majlis, kalau nggak ingat saya di depan pengen nangis. Itu doa atau syair yang dikarang oleh Habib Husin bin Thahir. Tidak ada yang membaca itu lafaz kecuali dia akan diijabah doanya sebelum menurunkan tangannya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wanita ini lama menikah, tidak dikaruniai anak. Datang kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, tolong mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku seorang anak. Lalu Nabi Musa meminta untuk wanita ini agar diberikan seorang anak. Apa kata Allah? Sabaqat qalami, telah ditentukan penaku, ditakdirkan untuknya, dia tidak akan mempunyai seorang anak. Disampaikan oleh Musa kepada ibu tadi, terbayang bagaimana perasaan wanita ini. Pasti sedih, hancur. Ya, ini yang ngomong Nabi Musa ya. Kalau kita yang ngomong mungkin masih ada harapan lain gitu. Nah, ini Nabi Musa. Dan berbicara setelah keluar dari mihrab. Lalu wanita itu dengan senyum dia pulang ke rumah. Pulang. Setahun kemudian wanita ini datang lagi kepada Nabi Musa dengan membawa seorang bayi. Masya Allah. Kaget Nabi Musa, terkejut. Wahai Musa, engkau masih ingat kepadaku? Iya, engkau wanita yang beberapa bulan yang lalu datang kepadaku meminta tolong agar aku berdoa untukmu.
agar dikaruniai anak. Lalu ya ini siapa, kata Nabi Musa? Ini anak. Masya Allah. Lalu Nabi Musa, sebentar, ini anak kandung? Iya. Engkau yang sudah divonis, ditentukan oleh Allah tidak mempunyai anak? Iya Musa. Kok bisa? Iya bisa. Iya bisa. Kemudian Nabi Musa sebentar, beliau masuk ke mihrabnya, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, Maha, apa ini ya Allah? Engkau katakan setahun yang lalu bahwa wanita ini tidak akan mempunyai anak. Sekarang dia datang menggendong seorang bayi dan dia katakan anak kandung. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana aku tidak tega, bagaimana aku tidak akan memberi permohonan, permintaan seorang hamba yang jika dia berdoa, mengangkat tangannya, kemudian menyebut namaku, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahim. Masya Allah. Seperti tadi yang kita sampaikan, ya Arhamar Rahim, sampai 3 kali tadi. Di awal qasidah tadi kita baca. Dan jika kita menghayati makna ya Arhamar Rahimin, netes air mata kita. Allah. Karena begitu dalam makna Arhamar Rahimin buat kehidupan kita. Kita masing-masing tahu siapa kita. Jika saat ini kita bisa duduk dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, duduk di majlis ini majlis yang dikatakan oleh Nabi, la yulhimuhum illa su'ada. Tidak ada yang dapat duduk di majlis-majlis kebaikan ilmu seperti ini kecuali mereka orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah. Allah karim, amin, Allahumma Allah subhanallah. Siapa kita? Dengan semua kekurangan kita, aib kita, dosa kita, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih gandeng kita, tuntun kita dari tempat yang jauh, dari Manado, dari Makassar, Cibinong, Depok, ya. udah sampai sini masih naik lantai 4. Masya Allah. Iya betul. Masih Saya mau sholat tarik nafas dulu ya. Siapa kita ya Allah, ya Masya Allah. Coba ibu besok saya minta tolong ibu besok jam yang sama dari bawah naik ke atas. Ada yang mau apa enggak? Ya. Ada yang mau enggak? Sendirian tuh. Besok dipanggil datang ya naik ke lantai 4, ngapain? Naik aja gitu. Ngapain? Udah naik aja, mau nggak? Nggak mau. Berarti bukan keinginan kita hadir di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Maka kita tidak akan sampai kepada titik ini kecuali ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Nah, malam hari ini saya sungguh sangat bahagia dan sangat senang sekali ya tentunya bisa bersilaturahmi dengan, kalau tadi bahasa beliau, lurus banyak ketukar. Saya banyak belajar sama beliau. Benar, saya mah jujur ya. Nah, Ustadz nggak boleh bohong ya. Saya banyak belajar. Bahkan saya mau ke sini tuh saya lihat YouTube-nya, ya Allah, keren banget emang magnet rezeki, luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Diambil dari kisahnya Zakaria. Ya Allah, dengan Sayyidatuna Maryam. Ya, saya juga pengen jadi magnet gitu. Selama ini saya jadi magnet yang deketin istri mulu, minta duit mulu. Ini pulang ngajarnya udah ditunggu-tunggu di rumah. Masya Allah, alhamdulillah, terutama kita bisa duduk di majelis ini.
Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang duduk dihadirkan di majelis ini kecuali mereka akan dibahagiakan oleh Allah. Di dalam hadis, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu tidaklah mereka hadir meletakkan sayapnya untuk kita orang-orang yang mencari ilmu, kecuali rela ridho atas apa yang mereka lakukan. Ulama menerjemahkan makna ridho, yang pertama mengaminkan doa orang-orang yang ada di majelis itu. Maka siapapun yang datang ke majelis ilmu dengan berbagai macam hajat problemnya, maka dipastikan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi-mimpinya. Yang kedua, istighfar. Makna ridho artinya malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka saksikan, tidak ada yang berdiri dari majelis ini kecuali Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allah, amin ya rabbal alamin. Pernah ada kisah, mungkin Ustaz Nas sudah pernah sampaikan ke teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ada dua orang kakak beradik yang belajar kepada seorang kiai. Kisah ini dibikin ke Indonesiaan, padahal ini kisah ada di kitab. Ya, kakak adik ini belajar sama kiai. Dia bilang dalam majelis itu, kiai bilang, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menjamin rizkinya orang yang mencari ilmu. Sesungguhnya Allah menjamin rizkinya orang yang menuntut ilmu. Jadi kembali saya belajar melalui Ustaz Nas ini. Ya, beliau cara menjadikan diri kita magnet itu, yang pertama ya dibukanya ini majelis seperti ini nih. Ini majelis seperti ini adalah salah satu mungkin Ustaz Nas lebih paham sekali ya tentang magnet rezeki, cara untuk mendatangkan rezeki yang tanpa susah. Datang majelis taklim, rezekinya pasti dijamin oleh Allah. Ada kakak beradik ini belajar, dan di kebiasaan orang-orang yang di dusun atau mungkin kalau di Badui ya, di pedalaman, karena dia tidak mempunyai biaya, selesai ngaji dia cari uang buat bayar gurunya, buat ngasih gurunya. Nah, selesai ngaji, pembahasannya hadis innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Allah menjamin rezekinya orang yang mencari ilmu. Lalu selesai ngaji pulang dia ke kobong, ke kamarnya. Kata kakaknya, ayo dek kita pergi ke pasar. Karena kebiasaannya selesai ngaji ke pasar, jadi bawa-bawain barang gitu, ngangkut-ngangkutin barang, nanti dikasih uang gitu. Nah, itu mujahadahnya orang mencari ilmu tuh ya, nanti udah buat apa kebutuhan dia belajar. Kata adiknya, enggak, saya akan mengamalkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa orang yang mencari ilmu pasti rezekinya dijamin. Saya mau di rumah mau belajar. Sudah belajar dia, yang kakaknya sudah tinggal. Selesai dia bekerja semua, subhanallah, hari itu dia dapat istilahnya uang yang banyak, tidak seperti biasanya. Karena biasanya dibantu adiknya, dia sendiri dia lebih banyak ya, sehingga dia beli makanan. Sampai di rumah dia ketuk pintu, assalamualaikum, dibuka oleh adiknya. Sudah pulang kak? Sudah, lihat. Kalau kita ikhtiar, pasti ada rezeki. Kamu gak kemana-mana, kamu dapat apa? Kata adiknya, subhanallah, maha benar Allah. Saya gak kemana-mana, tapi saya tetap dapat nasi bungkus dari kakak saya. Ya. Kakaknya kan pulang pasti beli nasi 2 dong, buat dia sama adiknya. Subhanallah, maha benar Allah. Orang cari ilmu rezekinya dijamin Allah. Juga terjadi di zaman Nabi. Di hadis, kakak beradik yang satunya kakaknya pedagang, pembisnis, hebat. Adiknya kerjanya haji aja. Ya, setiap zuhur
Begitu ada Rasulullah menyampaikan satu ayat, dua ayat, ngaji selesai baru dia bantu kakaknya. Sehingga sampai ke toko selalu kesiangan, terlambat gitu. Kesel kakaknya. Ngadu dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong nasihatkan adikku. Kenapa adikmu? Saya kan usaha sendiri, saya cari uang sendiri. Toko rame, adik saya nggak bantu saya, sekali-sekali mau bantu terlambat. Kadang-kadang sudah mau tutup baru datang. Emang kenapa adik kamu? Adik saya ini tukang ngaji, katanya. Ngaji mulu kerjanya gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah, rezekimu yang datang ke tokomu itu karena adikmu yang senang menuntut ilmu ngaji. Jadi ini magnet luar biasa. Magnet. Gak rugi orang-orang yang setiap Rabu malam ya datang ke majelis ikram, pasti rezekinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Takbir buat magnet rezeki. Allah jazakumullah khair. Kembali saya bilang saya pengen juga gitu menjadi magnet gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini saya ingin sampaikan satu kitab. Seperti yang disampaikan, sebetulnya kitab hadis ini pengennya hadis Riyadhus Shalihin gitu. Riyadhus Shalihin itu tahu ada berapa hadis di dalamnya ya, itu kalau dikaji 1 bulan sekali saya nggak tahu deh ya, masih hidup apa nggak bisa hatam ya. Nah ini ada satu hadis, kumpulan hadis yang dikarang oleh seorang alim ya, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Haddar. Beliau wafat belum lama, 25 tahun yang lalu wafat. 25 tahun yang lalu. Beliau ini mertuanya Habib Umar bin Hafid. Masya Allah. Dan juga mertuanya Habib Zain bin Sumit yang ada di Madinah. Gitu. Beliau ini seorang yang besar. Saat beliau wafat dimakamkan di Ma'la, dekat dengan makam Sayyidatuna Khadijah yang pernah ke Ma'la. Itu kebiasaannya itu kalau di Mekah itu 4 tahun kuburan kalau udah umur 4 tahun dibongkar, diambil jenazahnya, tulang-tulangnya diganti untuk jenazah berikutnya. Saat beliau makamnya dibongkar itu jasadnya masih utuh. Dan bibirnya masih basah seperti orang baru wafat. Nah beliau adalah Habib Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Haddar ya. Beliau mempunyai karomah keistimewaan yang luar biasa sehingga beliau termasuk orang-orang yang telah sukses hidup di dunia. Wafatnya husnul khotimah. Kenapa? Karena beliau wafat peninggalannya terus bermanfaat. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa beliau insya Allah wafat husnul khotimah. Kehebatan beliau ini di dalam segi ibadah yang perlu kita tiru, kita contoh. Beliau ini seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Allah, Masya Allah. Dan bertakbir bersama imam, Ustaz. Takbiratul ihram bareng imam. Seumur hidup. Pernah sekali beliau ketinggalan takbiratul ihram, itu sudah buru-buru sampai di masjid imam sudah takbiratul ihram gitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia panggil muridnya sholat lagi, ngulang sholat yang tadi. Kata muridnya, kenapa? Iya, karena aku ketinggalan takbiratul ihram. Allah, luar biasa. Ini suri tauladan yang kita bisa tiru dari sosok profil Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Haddar dari segi ibadahnya ya, puasanya, qiyamul lailnya, tidak ada waktu kosong sedikit pun. Bahkan di akhir hayatnya sakit menjelang wafat itu masih dia mengajar dengan dituntun oleh anak-anaknya. Kalau dari segi kedermawanannya beliau ini pernah di antara kisah yang paling masyhur yang diceritakan oleh putrinya langsung. Putrinya ini istri dari seorang alim juga, sampai sekarang masih hidup, berada di kota Madinah, yaitu Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith, yang ini kitabnya ada di tangan saya, karangan beliau.
Nah, istrinya itu putranya Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Beliau bercerita di antara kisah kedermawanannya yang paling masyhur, beliau itu suatu hari pengen makan kambing, gitu, daging kambing. Dia pengen beli seekor kambing dan pengen masak sendiri gitu. Nggak biasanya kalau dia pengen, dia ngomong sama anaknya, abah pengen kambing, dibeliin sama anaknya. Ini enggak, dia nabung buat beli seekor kambing. Begitu sudah dapat dia kambing yang besar, dipotong itu kambing. Setelah dipotong semua, dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Ini untuk ustadz ini untuk ustadz ini untuk tetangga yang janda miskin, ini untuk anak yatim. Sisa kurang lebih 1 kilo 2 kilo. Kemudian dia suruh anaknya ini, namanya Hubabah Maryam, kasihkan ke ibumu, tolong dimasak ini. Saya pengen makan daging yang paling lezat masakan ibumu yang belum pernah aku rasakan. Allah. Bu, kira-kira kalau suami ibu minta tolong begini, bakal masak hati-hati apa enggak nih? Hati-hati. Hati-hati ya. Spesial nih. Suami minta dimasakin yang enak. Tapi pernah nggak suaminya minta dimasakin, Bu? Halo? Tiap hari ya, spesial ya. Tolong. Nah, lalu istrinya dengan pelan-pelan dimasak biar lembut dagingnya, rasanya cipin, nggak yakin. Anaknya dipanggil semua, enak nggak, enak Umi, udah enak, udah. Penyajiannya pun beda, piringnya dipilih istimewa karena beliau permintaan itu. Disuguhkan, begitu disuguhkan, dia lihat sambil senyum, dilihat itu, sudah dilihat, ambil kain dibungkus. Anak-anaknya udah nungguin, Bu. Dipikir dilihat mau dibagi-bagiin gitu, makan bareng sama abahnya, bungkus. Maryam katanya, berikan ini kepada anak-anak yatim yang sedang belajar Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Kaget anaknya, Abah kan yang bilang pengen makan daging kambing yang enak. Abah kan sampai nabung, sampai nyelengin gitu. Kok sekarang Abah tinggal makan aja diberikan? Apa katanya? Tidak, nak. Abah ingin nanti apa yang Abah keluarkan untuk anak yatim itu nanti Abah akan minta nanti di hari kiamat. Allah, untuk menyayangi. Tanggal 10 nih, yang ini ya hartanya nanti diminta titipin sama anak yatim. Jangan prinsip kita memberi menyantun anak yatim lah. Karena sebenarnya kita bukan memberi, itu buat kita. Jadi kita bukan memberi, kita menitipkan harta kita kepada anak yatim. Nanti di hari kiamat kita akan tagih. Ini kedermawanan beliau, belum lagi yang banyak. Dan kehebatan beliau di dalam menuntut ilmu, Pak. Beliau itu di masa-masa menuntut ilmu, beliau ini belajarnya cuma 4 tahun di Rubat As-Satiri di Tarim Hadramut. 4 tahun. Itu beliau 4 tahun belajar. Biasanya santri kalau belajar bawa kasur. Ini santri tidurnya pakai kasur nggak, Ustaz? Pakai kasur ya. Masih pakai. Pakai kasur ya. Tebel Ustaz. Tebel ya. Pakai bantal ya. Pakai bantal enggak? Pakai bantal enggak santri? Dengerin ya. Ini Al-Imam Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Haddad ini, ya, Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau ini Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini, beliau 4 tahun itu baru dia ingat kalau dia masuk pondok dulu bawa kasur. Selama 4 tahun dia lupa kasurnya ditaruh di mana, nggak pernah dibuka-buka kasurnya. Allah. Saking belajarnya sungguh-sungguh, kenapa? Ingin mengikuti. Jadi santri kalau ingin mendapatkan ilmu harus berakhlak
mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. 4 tahun nyantri nggak pernah pakai kasur. Dibawa, tapi itu kasur dibuka setelah 4 tahun. Dan setiap dapat surat dari orang tuanya itu nggak pernah dibuka. Terus taruh udah kitab. Taruh. Kenapa? Karena dia nggak mau surat-surat orang tuanya mengganggu fokusnya menuntut ilmu. Allah, Masya Allah. Karena beliau Nabi Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan di antara mujahadahnya beliau, cintanya beliau kepada ilmu dan cintanya kepada guru, kepada ulama. Beliau setiap bertemu, berjumpa, dengar nama orang alim, beliau selalu berusaha untuk meminta waktu. Minta waktu untuk belajar. Sampai terdengar satu syekh bernama Syekh Mahfud di Hadith Tarim di Hadramaut ya. Dia mau minta waktu untuk belajar sama beliau. Syekh Mahfud bilang, "Ya waladi, wahai putraku, maaf, waktu saya penuh. Saya sudah nggak ada waktu lagi semua buat ngajar. Kalau kamu mau, saya punya waktu 1. Itu saya punya waktu jam 2 malam sampai jam 3 malam. Itu saya kosong. Ibu, Bu, kalau ibu mau ngaji sama Ustadz Nas, Ustadz minta waktu, nggak ada. Nanti kalau ibu mau ngaji jam 2 malam, datang nggak kira-kira? Jam 2 malam datang nggak kira-kira? Enggak, orang Ustadz juga masih tidur." Syekh Mahfud ini loh, kalau kamu mau belajar jam 2 malam, karena 2 jam sebelum subuh, artikan subuh jam 5, berarti kan jam 3. Itu saya harus pergi ke satu masjid namanya Masjid Surun untuk hataman. Setiap malam di sepertiga malam terakhir hataman. Hataman ibu 30 juz bu sebelum subuh. 30 juz. Satu malam 30 juz. Masya Allah. Sama sama bapak ya. Sama ya. Sama ya. Kulhu 3 kali. 3 kali selesai. Allahu Akbar. Dia bilang, kalau kamu mau, kamu jangan ketok pintu katanya. Kenapa? Kalau ketok pintu jam 2 malam kasihan tetangga. Kaget sangkanya ada apa. Nanti malam, ini juga pelajaran buat kita nih, guru-guru nih. Nanti malam gitu, saya akan taruh tali di tangan saya akan julurkan ke jendela. Saya tidak tidur gitu. Nanti kalau kamu datang jam 2, tarik aja tangannya. Nah, itu tarik. Saya akan bangun, saya akan bukakan pintu. Allah. Malam ini Ustaz Nasrul kayaknya diikat tangannya. Jadi bapak kalau mau datang jam berapa aja, Ustaz Nasrul ini sudah siap. Tarik aja, jangan ngebel ya. Ya Ustaz ya. Talinya nanti di WhatsApp ya. Ini semangatnya sehingga luar biasa. Dan setiap karya-karya beliau, diantaranya ini kitab Shifa'us Saqim, dan ada kitab juga Al-Mashrabus Shafil Hani, minuman jernih buat orang-orang yang gelisah. Jadi selalu mengumpamakan, memberikan nasihat kita ini orang-orang yang haus akan minuman, haus tentang ilmu. Kita ini orang-orang yang sakit, yang selalu butuh dengan petunjuk. Maka dikaranglah ini kitab Shifa'us Saqim, obat untuk orang-orang yang sedang sakit, yang sedang gundah, yang sedang galau, ya kadang diingat Allah, kadang naik, kadang turun. Nah, ini Shifa'us Saqim. Nah, kitab ini berisi 361 hadis. Dengan harapan beliau paling tidak orang yang belajar ini dengan serius, 1 hari 1 hadis hafal. Masya Allah. Ya, setiap hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Oh ya, Ustadz Afwan, saya mau kasih tugas nih sama peserta ya. Jadi setiap kajian Ikram wajib bikin resume. Ya, wajib bikin resume. Nah, resumenya ditulis dalam 1 flyer, dibikinnya di Canva. Ya, bisa Canva atau aplikasi apapun untuk bikin flyer ya, kemudian untuk nanti diposting seperti tadi ya, tentang Syekh Muhammad bin Abdullah bin Al-Haddad ya,
keistimewaannya apa, tadi kedermawannya bagaimana, kisahnya sedikit gitu ya diceritakan di situ. Kemudian kitab Syifa'us Saqim ini terdiri dari 361 hadis ya, dengan harapan setiap hari dan seterusnya. Itu nanti dibuat resumenya setiap orang satu-satu, kemudian dipasang di status WhatsApp-nya masing-masing, nanti diperiksa sama pembinanya ya. Ya, sama CTMR-nya dari periksa. Ya, kemarin mana tugasnya itu ya. Baik. Silakan lanjut Ustaz. Oh ya, nanti kalau seandainya kita Isya, kita azan dulu sebentar, kemudian kita lanjut. Nah, haba. Jadi harapannya 361 ini kita bisa dalam 1 tahun bisa hafal 301 kitab ini, 361. Karena orang yang hafal 40 hadis saja, 40 hadis saja, kata Rasul, kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Masya Allah. Aku akan menjadikan orang penyelamatnya dan aku akan menjadi saksinya nanti di hari kiamat. Hafal 40 hadis. Ya, mudah-mudahan kita niatkan ya, mudah-mudahan hadis yang pendek-pendek ini kita bisa hafal nanti, ketemu bulan depan yang gak hafal berdiri. Iya. Siap. Ya, ya. Bulan depan gak ada yang ngaji dulu, belum hafal. Azan dulu begitu. Padahal.